Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang awal mula dunia. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang kisah besar di dalam Alkitab. Dan kita akan membahas kisah tentang ribuan tahun yang lalu. Seperti apakah kisahnya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang zaman patriark versi Alkitab. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah besar dalam Alkitab, kisah yang menjadi fondasi iman jutaan orang di seluruh dunia. Kita akan kembali ke masa ribuan tahun yang lalu, ke sebuah zaman yang dikenal sebagai zaman patriark, yaitu masa ketika Allah menuntun 4 tokoh utama, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Mereka adalah para bapa leluhur bangsa Israel, dan melalui hidup merekalah janji besar Allah mulai dinyatakan. 1. Abraham, awal perjanjian Allah. Bagian ini menjelaskan bagaimana perjalanan zaman patriark dimulai melalui seseorang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, Abraham. Abraham hidup di Ur Kasdim, sebuah kota maju yang pada saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala. Namun di tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, Allah memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan tanah kelahiran, keluarga besar, dan masa depan yang sudah pasti. Panggilan ini merupakan langkah iman yang besar karena Abraham tidak diberi petunjuk lengkap, ia hanya diminta untuk mempercayai Tuhan. Allah kemudian memberikan 3 janji besar kepada Abraham. 1. Ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, meski saat itu ia dan Sarah sudah tua dan belum punya anak. 2. Keturunannya akan memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. 3. Melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Janji-janji ini bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk seluruh sejarah keselamatan. Inilah yang disebut perjanjian Allah dengan Abraham. Bagian ini juga menyoroti iman Abraham. Meskipun kondisi fisiknya dan keadaan sekelilingnya tampak mustahil, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kesetiaannya menjadi contoh iman yang teguh. Karena itulah Alkitab menyebut Abraham sebagai bapa orang beriman. Kesetiaan Tuhan terlihat ketika Ishak akhirnya lahir, membuktikan bahwa janji itu bukan kata-kata kosong. Melalui Abraham, kita melihat bahwa Allah memulai rencana besarnya melalui seseorang yang bersedia taat. Kisah ini menjadi fondasi seluruh perjalanan bangsa Israel, sekaligus menunjukkan bahwa rancangan Tuhan sering dimulai dari satu langkah iman. 2. Ishak, generasi yang mewarisi janji. Ishak adalah penerus langsung dari janji Allah kepada Abraham. Ia lahir melalui mukjizat pada usia tua orang tuanya, sehingga sejak awal hidupnya sudah menjadi tanda bahwa Allah sanggup melakukan apa yang mustahil. Kehadirannya menegaskan bahwa janji Tuhan bukan sekadar kata, tetapi memiliki penggenapan nyata. Melalui Ishak, garis keturunan perjanjian mulai berlanjut ke generasi berikutnya. Berbeda dengan Abraham yang penuh petualangan atau Yakub yang penuh konflik, kehidupan Ishak cenderung lebih tenang dan stabil. Namun, justru dalam kesederhanaan itu, Tuhan menunjukkan bahwa karyanya tidak selalu melalui peristiwa dramatis. Ishak menghadapi kelaparan, pertikaian atas sumur, dan perpindahan tempat, tetapi dalam semuanya Tuhan tetap menyertainya. Tuhan memberkati Ishak dengan kekayaan dan keberhasilan sebagai tanda bahwa perjanjian Allah terus hidup. Dalam hidup Ishak, Allah kembali meneguhkan janji yang sama yang pernah ia berikan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan banyak, mereka akan memiliki tanah perjanjian, dan melalui keluarganya bangsa-bangsa akan diberkati. Peneguhan ini menunjukkan bahwa hubungan Tuhan tidak berhenti pada satu generasi. Janjinya selalu melintasi waktu dan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya,
selama mereka mau mengikutinya. Dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub, dua anak yang sejak kecil sudah menunjukkan karakter berbeda. Meskipun keluarga Ishak tidak sempurna dan penuh dinamika, Allah tetap bekerja melalui keluarga ini untuk menggenapi rencananya. Melalui garis keturunan Ishak, sejarah keselamatan terus bergerak maju, dan perjanjian Allah tetap berdiri kokoh seperti yang Ia janjikan kepada Abraham. 3. Yakub, pria yang bertumbuh dari penipu menjadi pemenang. Yakub adalah tokoh yang sangat menarik dalam zaman patriark karena hidupnya dipenuhi pertumbuhan, konflik, dan perubahan karakter. Sejak lahir, namanya sudah berarti pemegang tumit atau penipu, dan perilakunya pun mencerminkan arti itu. Ia menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan, dan bersama ibunya Ribka, ia menipu Ishak untuk mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada kakaknya. Perbuatannya membuat Esau marah besar, sehingga Yakub terpaksa melarikan diri dari rumah. Di titik ini, Yakub digambarkan sebagai sosok yang licik, takut, dan melarikan diri dari konsekuensi. Namun dalam pelariannya, Allah justru mulai membentuk hidup Yakub. Di Betel, Yakub bermimpi melihat tangga yang menjulang ke surga, tanda bahwa Tuhan tetap menyertainya, meskipun ia penuh kelemahan. Ini menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Ia kemudian bekerja keras selama bertahun-tahun untuk keluarga Laban, menghadapi berbagai tipu daya yang justru membuatnya merasakan apa arti ditipu. Melalui proses ini, karakter Yakub ditempa dari seseorang yang mengandalkan kecerdikannya sendiri menjadi seseorang yang belajar bergantung kepada Tuhan. Puncak perubahan Yakub terjadi saat ia bergumul dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok. Dalam pergumulan itu, Yakub tidak lagi mengandalkan siasat, tetapi berpegang erat kepada Tuhan dan memohon berkat. Di momen itu, identitasnya berubah total. Ia diberi nama baru Israel, yang berarti ia bergumul bersama Allah dan menang. Perubahan nama ini bukan sekadar simbol, tetapi tanda bahwa Yakub bukan lagi pria yang hidup dari tipu daya, melainkan seseorang yang mengandalkan Allah dan berjalan dalam berkat-Nya. Dari Yakub yang telah diperbarui inilah lahir 12 anak yang kelak menjadi 12 suku Israel, fondasi bangsa pilihan Allah. Kisah Yakub mengajarkan bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup siapapun, bahkan orang dengan masa lalu kelam sekalipun. Perjalanan Yakub membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan berasal dari kepintaran manusia, tetapi dari pergumulan dan penyerahan diri kepada Tuhan yang membentuk kita menjadi pribadi baru. 4. Yusuf, dari pengkhianatan menjadi penyelamatan. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub, namun kasih istimewa itu justru menimbulkan iri hati di antara saudara-saudaranya. Mereka membenci Yusuf karena mimpinya yang seolah menempatkan dirinya lebih tinggi dari mereka. Kebencian itu memuncak ketika mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Dari seorang anak favorit yang hidup nyaman, Yusuf tiba-tiba terjatuh ke keadaan yang paling rendah dan tidak berdaya. Namun, di tengah kejatuhan itu, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak adil. Di Mesir, Yusuf mengalami berbagai ujian. Ia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara meski tidak bersalah. Tetapi dalam penjara pun Tuhan memberinya hikmat dan kemampuan menafsirkan mimpi. Kemampuannya inilah yang mengubah hidupnya. Ketika Fir'aun mengalami mimpi yang tidak bisa dimengerti siapapun, Yusuf dipanggil dan dengan pertolongan Tuhan ia memberikan tafsiran yang tepat. Fir'aun terkesan dan mengangkat Yusuf menjadi penguasa tertinggi kedua di Mesir. Dari kedalaman penjara, Yusuf naik ke puncak kekuasaan, suatu perubahan yang hanya mungkin terjadi karena campur tangan Tuhan. Ketika kelaparan melanda seluruh wilayah, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan, tanpa tahu bahwa Yusuf kini menjadi pemimpin yang mereka hadapi. Yusuf tidak membalas dendam, tetapi memilih mengampuni. Ia menyadari bahwa meskipun saudara-saudaranya bermaksud jahat,
Allah memakai semua itu untuk kebaikan, yaitu menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Akhirnya keluarga mereka bersatu kembali, dan melalui peristiwa ini rencana Allah untuk menjaga keturunan Yakub tetap hidup pun terlaksana. Yusuf menjadi gambaran indah tentang bagaimana Tuhan dapat mengubah luka terdalam menjadi alat untuk memberkati banyak orang. Zaman patriark adalah fondasi iman yang menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya dari generasi ke generasi. Allah memanggil Abraham dengan iman, meneguhkan Ishak dengan kesetiaan, membentuk Yakub melalui pergumulan, dan memakai Yusuf untuk menyatakan rencananya yang indah. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui keluarga biasa, manusia yang penuh kelemahan, namun melalui mereka janji besar Allah dinyatakan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika kisah ini memberkati kamu, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.